Kegiatan pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, di Masjid As-Sofa, Puri Anggrek Mas, Depok. Jadwal imam-imam selain hari Selasa dan Rabu itu sudah fix ya, sudah dapat. Tapi untuk yang untuk hari Selasa dan Rabu ini belum dapat. Mungkin ada masukan dari bapak-bapak yang lain. Refresh lagi ya, sempat makanan itu biasa saya sampaikan. Lalu MC-nya yang saya mengusulkan kepada Mas Irfan pada hari Sabtu dan Minggu MC-nya tetap orang dewasa, cuma 1 minggu 3 hari itu, karena itu penceramahnya dari luar, jadi supaya tidak timbul kesan mereka dianggap dengan anak-anak gitu. Kalau tidak ada yang menyampaikan, mereka salah tafsir. Nah, menghindari itu, Jumat Sabtu Minggu bapak-bapak sudah disusun oleh Mas Irfan akan ada yang jadi MC. Lalu hari selainnya akan diisi oleh pemuda. Jadi generasinya Denis memakai Imam Akbar yang sudah biasa, kombinasi dengan yang dari Paku dan internal. Usulan Pak Sandi tentang waktu itu dari DWA sampai sekarang belum ada. Mungkin kita pakai yang lama dulu. Konfirmasi dari Imam Akbar mungkin sampai hari ini belum ada, tapi kita tetap akan coba hubungi. Saya pikir itu Mas Irfan untuk tarawih, betul? Boleh saya sampaikan? Ya, tarawih dari saya. Karena nanti akan ada grup kecil sama grup besar. Bagaimana cara teknik penyimpanannya mungkin supaya lebih cepat digunakan, bisa di sebelah mana disimpannya dan sebagainya, sehingga memudahkan. Dan juga mungkin perlu perlu dilaksanakan antisipasi, mungkin apa-apa yang perlu disiapkan sebelumnya. Kalau kemarin kan kalau anak-anak apakah mau pakai gelar ring juga untuk karpet atau cukup dengan tikar yang dari dalam ada biasa dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
Salam satu berikutnya disampaikan kepada para pengurus DKM Asofa, mobil khusus panitia pelaksana kegiatan ibadah Ramadan Masjid Asofa tahun 1444 Hijriah yang bapak-bapak dan ibu-ibu, para remaja dan anak-anak, serta para hadirin, para jamaah sholat isya dan sholat tarawih di Masjid Asofa rahimahumullah. Yang pertama-tama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang oleh kepada para jamaah untuk mari terus kita menjaga dan memelihara serta senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan menjaga istiqomah kita untuk terus beribadah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menghadapi kehidupan setelah kematian kita kelak. Oleh karena itu, mari kita teruskan ibadah kita. Wabil khusus kami di KM Asofa juga berpesan, terutama mari kita jaga sholat kita dan senantiasa kita tegakkan sholat dimanapun kita berada, karena sesungguhnya semua ibadah kita ini tiada arti atau tidak ada apa-apanya kalau kita tidak tegakkan sholat. Dan juga amal baik lainnya, tentunya ini akan menjadi penambah pahala dan kebaikan bagi kita, yang tentunya akan menjadi sangat bernilai karena angka 1 ditambah banyak 0 akan meningkat terus dari 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, di kesempatan ini pula kami dari DKM Asofa, Ketua Panitia Ramadan dijabat oleh Bapak Haji Bejo Sutrisno. Kemudian Wakil Ketua Panitia Ramadan adalah Mas Irfan, Bendahara Pak Bambang. Kemudian di kegiatan selama Ramadan kita akan melaksanakan sholat tarawih setiap malam, dan sudah kita mulai, baru saja kita mulai pada malam ini, dan ini akan dilaksanakan secara terjadwal. Adapun untuk kegiatan tadarus Al-Quran, bapak-bapak, remaja dan anak-anak, ini akan dilaksanakan setiap malamnya untuk menjaga bacaan Quran kita dan memakmurkan masjid kita setiap malam bulan suci Ramadan yang akan dipimpin oleh Bapak Kulit Nugroho. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan tahsin Al-Quran bapak-bapak dan remaja, ini dilaksanakan setiap saat sore yang akan dipimpin juga oleh Ustaz Umar Abdul Aziz. Yang ketujuh adalah kegiatan intikaf, yaitu untuk bapak-bapak atau jamaah bapak-bapak dan remaja ataupun anak-anak yang ingin ikut serta dalam kegiatan intikaf ini. Ini kegiatan ada dua kelompok gitu ya. Di mana kegiatan intikaf ini tetap diberikan kesempatan kepada para bapak yang akan melaksanakan intikaf mandiri di malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan. Dan nanti ada sebuah kegiatan yang disiapkan untuk melaksanakan pelatihan intikaf yang mungkin ini akan dihadiri oleh bapak-bapak dan juga para remaja di Masjid Asofa yang akan dipimpin oleh Pak Kulit Nugroho dan akan dipimpin oleh Mas Indi
Kemudian yang berikutnya adalah santunan anak yatim yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 yang akan datang. Nanti akan dipimpin oleh Pak Juri, Bapak Ustadz Saiful Juri, dan juga para ibu-ibu. Ada Bu Yayu, Bu Dia Sengki, dan Bu Muni Wali. Yang berikutnya adalah kegiatan zakat, infak, dan sodako. Diperkirakan akan kita laksanakan di penghujung bulan suci Ramadan pada hari Sabtu, jadi mulai pada hari Sabtu 12 April 2023 yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Subaweh dan Pak Ustadz Marzuki. Yang terakhir adalah kegiatan sholat Idul Fitri 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita sudah berhasil mengambil keputusan untuk yang bertindak sebagai imam dan khotib. Insya Allah ini akan dibawakan atau disampaikan oleh Bapak Haji Agung Kajandono atau Bapak RW kita. Tepatnya mungkin diperkirakan ini insya Allah pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023. Semua mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini bisa menjadi penyemangat kita di dalam melaksanakan kegiatan peribadatan di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban kita agar kita memunculkan rasa khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat, banyak juga orang yang berpuasa tapi tidak merasa takut bahwa puasa itu akan batal atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka-mereka yang berpuasa yang punya rasa takut dan khauf itulah yang insya Allah menjadi datangnya rahmatnya Allah, datangnya ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga puasa itu berbekas seperti itu. Jadi ketika memang kita pernah mendengar sebuah hadis bahwa ketika bulan suci Ramadan setan-setan dibelenggu gitu kan, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu-pintu neraka itu rapat-rapat. Tapi pada kenyataannya pun fenomena-fenomena di sekitar kita banyak juga orang yang tanpa ada alasan syar'i, uzur syar'i tidak berpuasa, atau ada orang yang berpuasa tidak menjaga lisannya, tidak menjaga matanya, dan tidak menjaga anggota-anggota tubuh lainnya sehingga bisa menjadi penyebab batalnya saum atau sholat puasa kita. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berpuasa agar kita merasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana upaya kita untuk kita bisa memunculkan rasa khauf, rasa takut kita agar puasa kita, amal-amal sholat yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini berbekas dan menjadi pemberat amal kebaikan kita di yaumul akhir kelak, seperti itu. Sehingga ketika memang kita sedang berpuasa, maka katakanlah kepada mereka-mereka yang mungkin bisa mengajak kita pada sesuatu yang melalaikan, maka katakanlah kepada mereka bahwa kami sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Karena seringkali ketika kita ada di suasana di kantor misalnya kan, atau memang di komunitas di lingkungan kita yang menggunjing, berbincang-bincang yang memunculkan rasa zon, prasangka yang mungkin bisa menjadi penyebab batalnya puasa kita ataupun mengurangi kualitas saum kita, maka sebaiknya kita tinggalkan. Jadi bagaimana kita bisa menjaga kualitas ibadah saum kita dengan mengatakan bahwa kami sudah berpuasa, seperti itu. Ketika kita sudah menahan lapar dan haus dan juga sudah banyak melakukan amal-amal soleh selama berpuasa, namun kita buka dengan hal-hal yang mendatangkan mudarat dari Allah Subhanahu wa taala dengan makan-makan yang diharamkan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jamaah salat isya dan salat tarawih masjid As-Sofa tidak, tapi ini ada sebuah tazkirah pada kita bahwa munculkan rasa takut kita. Jadi antara percaya dengan khauf, rasa takut adalah sebuah proses yang harus kita bangun. Tidak ujuk-ujuk muncul rasa takut, khauf, maka perlu untuk kita sadari bersama-sama bahwa kelak ketika memang kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawabannya, maka seluruh amal-amal yang kita lakukan harus kita siapkan sedini mungkin seperti itu. Sehingga momentum Ramadan inilah sebagai momentum yang Allah memberikan keberkahan kepada kita. Allah melipat gandakan seluruh amal-amal
Ya, amal-amal sholat dibalas dengan pahala amal wajib yang dilakukan di luar suci Ramadan, dan amal-amal wajib pun Allah lipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah hadis 110 hingga 700 kali lipat. Nah, inilah bentuk-bentuk yang mungkin sebagai tazkirah bagi saya sebagai hamba yang dhaif, dan juga Bapak Ibu sebagai jamaah salat Isya dan salat tarawih, yang mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa memberikan sebuah pencerahan untuk kita bisa lebih baik lagi melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain ataupun amal-amal lain. Dan yakinilah bahwa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Targetnya itu adalah mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dan kita bersama-sama bisa mencapai target sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah undangan kita hadir di dalam momentum bulan suci Ramadan, maka target yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala ini tidak lain dan bukan harus kita kejar. Nah, sebagaimana bentuk rahmat yang Allah berikan pada kita pun juga harus kita gapai sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya, baik dengan tilawat Al-Quran kita ataupun sedekah kita atau berbagai macam amal-amal yang bisa mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah kisah malaikat Jibril alaihissalam menceritakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba yang beribadah selama 500 tahun namun tidak cukup untuk bisa masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 500 tahun mereka beribadah tidak lebih berat daripada nikmatnya penglihatan Allah berikan pada si hamba yang beribadah selama 500 tahun. Sehingga bagaimana kita bersama-sama menggapai rahmatnya kasih sayang Allah dengan mengoptimalkan puasa kita dan juga amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan Ramadan 1444 Hijriahnya sebagai Ramadan terbaik kita. Mudah-mudahan kita cukupkan umur kita agar kita bisa mengakhiri Ramadan ini sampai akhir, dan juga mudah-mudahan kita dipertemukan kembali meskipun kita tidak ada apakah memang tahun depan kita dipertemukan kembali di Ramadan 1445 Hijriah. Itu saja barangkali dari saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kaidah usul fikih dikatakan al-umuru bimaqasidiha innamal a'malu binniyat. Dari segala perbuatan kita, apapun yang kita lakukan tergantung daripada niatnya. Al-umuru bimaqasidiha innamal a'malu binniyat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh penuh hikmah di dalamnya. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. rabbihim wa ulaika ayo, sekarang adik, baca. Bisa? Sudah? Ya. Ini baca. Sudah, ayo baca. Dari sini. Ya. Azam, coba Azam. Ya, dari Azam. Siapa itu saya yang ini? Belum bisa bacanya? Dari Ender. Ya, aduh.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd.
Jamaah Masjid As-Sofa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin dan ridhonya kita dapat melangkahkan kaki menuju Masjid As-Sofa yang kita cintai untuk bersama-sama melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Jamaah Masjid As-Sofa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin Sudah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid As-Sofa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dan ridhonya kita dapat melangkahkan kaki menuju ke Masjid As-Sofa yang kita cintai ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih berjamaah. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut setianya sampai akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Maklumat pertama, pada hari ini yang akan bertindak sebagai imam sholat isya dan kultum adalah Bapak Prasetya Budi Utama. Imam sholat tarawih dan witir adalah Bapak Ustadz Agus Febri. Untuk pelaksanaan sholat tarawih yaitu 8 rakaat, setiap 2 rakaat salam. Untuk pelaksanaan sholat witir adalah 2 rakaat salam dan 1 rakaat salam. Maklumat kedua adalah jumlah perolehan tromol infak sholat tarawih tanggal 3 April 2023 sebesar Rp417.000. Pengeluaran biaya operasional tarawih sebesar Rp250.000, sehingga total saldo tromol sampai saat ini sebesar Rp3.367.200. Alhamdulillah. Semoga amal ibadah serta infak sedekah semua jamaah Masjid As-Sofa diterima Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tanggal 5 April 2023 yang bertugas sebagai MC adalah Saudara Adia. Imam sholat isya dan kultum adalah Bapak Ustadz Samsul Yamin. Imam sholat tarawih dan witir adalah Bapak Salman Al-Farizi. Untuk menjaga ketertiban dan kekhusyuan beribadah, dimohon kepada jamaah yang saat ini membawa peralatan komunikasi berupa handphone dan sejenisnya untuk sementara agar dinonaktifkan atau dalam keadaan silent. Kepada anak-anak, apabila sholat berjamaah telah dimulai, diharapkan dapat mengikuti dengan tertib dan tenang. Kepada para jamaah, jika menemukan barang jamaah lain yang tertinggal, mohon segera menitipkan ke panitia Ramadan. Demikian yang dapat kami informasikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.